botak pleret ini ya, sekarang bininya aja kagak bisa dididik. Dia punya bini ngerokok udah kayak Jablay, bener nggak? Lah iya, maaf kita mah kagak ngina. Iya, namanya wadon kalau ngerokok cirinya apa kalau di tempat umum? Lah Jablay, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di video kali ini kita akan membahas tentang Tengku Qori, di mana Tengku Qori ini di dalam ceramahnya dia menyerang Gus Fuad Pleret ya, dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghujat, bahkan cenderung menghina dan merendahkan Gus Fuad. Coba kita lihat bagaimana ceramah daripada Tengku Qori ini. Si botak pleret ini ya, lihat deh hidungnya. Hidungnya rada-rada kenyal-kenyal, udah kayak apa ya? Apa? Geli-geli. Bener. Iya. Udah pelanya botak, udah tumbuh rambut. Ngomongnya sebakul. Bawa-bawa kunu kirodatan khasiin. Geblek itu orang. Ngaji di mana, bro? Ditanya kalimat kunu kalimat apa? Nggak tahu dia itu. Nah sekarang bingung. Ya Allah, As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Palu ini guru tua. Kalau di Aceh guru tua itu gelarnya Tengkuci. Di Aceh bang, Tengkuci itu guru tua. Kalau udah sampai pada makam Tengkuci, udah paling tinggi dah, udah gak ada lagi derajat di atas itu. Ini datang si Fuad kemarin baru lahir, iya, berak bau. Ya Allah, kencing orang cebok pan. Lah sekarang bininya aja kagak bisa dididik. Dia punya bini ngerokok udah kayak Jablay, bener nggak? Lah iya, maaf kita mah kagak ngina. Iya, namanya wadon kalau ngerokok cirinya apa kalau di tempat umum? Lah Jablay, Pak. Lah apa lagi? Lah kalau wadon mau ngerokok mah di WC kagak ada yang niat. Bener. Lah itu pakai ngata-ngatain wali Allah. Maka Bapak polisi, saya mohon maaf ini mah, karena Allah sudah menarik saya ke Muhibbin, ke Ba'alawi sekarang, berarti mereka musuh saya, Pak. Orang-orang kalau dia memang orang-orang yang benar ya, orang yang benar nih, ilmiah dong, diajak debat kabur si Iman. Pan lucu, yang debat ke Banten gua dianuin apa itu nama istilahnya, dia di depanin apa, diutus, gua dijadiin pelor, kan sambar geledek gitu orang. Iya, giliran gua ajak debat di media, ditongolin dokter ribut mencak-mencak, orang bisa jawab. Besok malam dia nongol nyerang kita. Lah katanya dia kan pemilik tesis, ngapa sekarang jadi komentator? Geblek kata orang. Iya, maka tuan-tuan doakan saya, doakan kita semua habis Ramadan ini, bapak polisi ya, kalau si Fuad Pleret kagak ditangkap ya, ingat Pak polisi, jangan salahkan orang kaum muslimin kalau digebukin dia mata giginya rontok ya. Benar Pak polisi, jangan nanti kita ditangkepin, nanti jangan sampai kita yang ditangkap kalau giliran polisi kagak nangkep ya. Orang jahat mah kudu ditangkap Pak polisi, bener? Setuju nggak Pak polisi? Orang jahat kudu ditangkap, bener? Lah iya Pak polisi, masa orang jahat boleh beredar di mana-mana? Kalau kata orang tua bilang, mulutmu harimaumu. Kalau kita mau aman, jaga mulut. Kalau sudah ketahuan salah, mulutnya salah nih, ikrar depan umum syahadat sebelum dipasalin. Begitu. Ini giliran umum mau dipasalin, minta maaf.
Iya, saya nggak maksud begitu. Kentut, botak. Iya. Dari video ini ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa Tengku Qori ini sedang berceramah di depan jamaahnya, yang di situ terlihat kehadiran para habaib dan juga muhibbin. Maka sesungguhnya ada hal yang cukup miris yang dilakukan oleh Tengku Qori, yang pada dasarnya adalah mencederai kesucian dan kemurnian ceramah itu sendiri. Karena seharusnya ceramah itu identik dengan nasihat, pengajaran, dan pendidikan. Karena ceramah itu hakikatnya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Acara ceramah atau tabligh itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhan dengan cara yang hikmah, pengajaran yang baik, dan juga berdebatlah dengan mereka yang menentang atau yang mengkritisi dengan cara-cara yang paling baik. Jadi seharusnya ceramah tabligh itu di dalamnya dilakukan dengan cara-cara yang hikmah, dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, bukan dengan hujatan, cacian, hinaan, atau bahkan merendahkan sesama manusia. Apalagi dalam hal ini adalah sesama muslim. Karena seorang muslim itu harusnya adalah dia bisa membuat orang lain, saudaranya sesama muslim, selamat dari lisannya dan perbuatannya. Baru dia dikatakan seorang muslim. Tapi kalau muslim, kemudian dia melakukan ucapan atau apalagi tindakan yang kemudian membuat orang lain terhina harga dirinya atau merendahkan harkat martabatnya dengan ucapan-ucapannya tersebut, maka ini bukanlah seorang muslim, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Qori ini dengan ketika dia berorasi atau berceramah atau melakukan tabligh dengan menghujat, mencaci, merendahkan daripada harkat martabat Gus Fuad, tentunya ini adalah sesuatu yang sudah menodai, mencederai kemurnian dakwah Islamiyah. Jadi kritik untuk para orang-orang yang mengaku sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, maka sudah seharusnya lah ketika dia ceramah, ketika dia tabligh, maka sampaikanlah ceramah itu secara hikmah, berikan pengajaran-pengajaran yang baik, bukan hinaan, bukan cacian, bukan makian, tetapi nasihat-nasihat yang menyejukkan, yang menggetarkan jiwa, yang membuat orang kemudian menyadari dan kembali kepada jati dirinya. Bukan kemudian membuat orang menjadi emosi dan marah karena merasa tersinggung, harga dirinya direndahkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Qori ini, itu pada dasarnya sudah menodai dan mencederai kemurnian dan kesucian dakwah Islamiyah dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai ulama, sebagai orang-orang yang berilmu. Lalu yang kedua adalah bahwa Qori ini menginginkan agar Gus Fuad ini kemudian diproses secara hukum dengan meminta kepada para penegak hukum, baik itu polisi maupun aparat-aparat yang lainnya, untuk kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan bahkan penangkapan, bahkan mungkin pemenjaraan terhadap Gus Fuad.
Maka apa yang diminta oleh Qori ini tentu adalah hal-hal yang memang sudah diakomodir oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku di negara ini sebagai negara hukum. Maka itu adalah hal yang wajar. Tinggal daripada Qori ini itu melakukan pelaporan, ya, pelaporan kepada pihak yang berwenang dengan menyertakan data dan bukti, fakta dan bukti berkaitan dengan pasal tersebut. Sampaikanlah kepada para penegak hukum, bikin laporan, agar kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga apakah kemudian Gus Fuad ini sudah memang secara terbukti melakukan tindakan pidana, maka kalau itu memang dinyatakan sudah melakukan tindakan pidana, maka nanti akan ada proses. Yang salah satunya adalah tentu adalah penangkapan terhadap Gus Fuad Pleret. Maka permintaan Qori ini itu hal yang wajar, yang boleh siapapun melakukannya. Lalu analisis yang ketiga adalah berkaitan dengan bahwa apabila tidak dilakukan tindakan dengan menangkap dan memenjarakan Gus Fuad, bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tentu di luar daripada upaya hukum. Artinya ada tindakan-tindakan yang terjadi kepada Gus Fuad dengan mungkin dalam perspektif ini adalah dengan melakukan tindakan-tindakan pemukulan, penyiksaan atau lain sebagainya yang berkaitan dengan penyiksaan fisik atau berkaitan dengan fisik. Dalam bahasa simpel kita mungkin jangan salahkan kalau nggak ditangkap kita akan gebukin, atau akan kita siksa, atau akan kita tangkap ramai-ramai di luar daripada jalur hukum. Mungkin dalam bahasa yang simpel seperti itu. Maka tentu adalah inilah tindakan yang premanisme, tindakan yang sudah justru melanggar hukum. Dan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang yang sedang berceramah, seorang yang sedang memberikan nasihat dan pengajaran. Karena di dalam Islam itu ada akhlak. Akhlak yang karimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ada seorang ustadz melakukan atau mengucapkan kalimat seperti ini, maka berarti dia belum memahami hakikat daripada Islam itu sendiri, yang sangat identik dan erat kaitannya dengan akhlak yang mulia. Maka hal yang indah adalah bahwa yang pertama, para penceramah ini, ya, terutama dari karangan para habaib maupun para muhibbin, maka segeralah Anda sadar, kalau berceramah itu, berikanlah ceramah-ceramah yang hikmah, yang penuh dengan pengajaran, penuh dengan nasihat. Tidak perlu juga kita memprovokasi, buat masyarakat menjadi emosi, menjadi kemudian dia lupa diri, lupa menghargai orang lain. Nah, ini yang segera harus dibenahi dalam metode menyampaikan dakwah Islamiyah kita. Sudah tidak pantas lagi kita menyampaikan ceramah-ceramah dengan cara menghujat, memprovokasi, menghina, mencaci. Yuk, kembalikanlah kepada esensi ceramah itu sendiri. Karena ceramah, pidato, tablik itu haruslah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ceramah itu harus penuh dengan hikmah di dalamnya. Harus penuh dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Kemarahan memang harus kita miliki. Kita diperkenankan untuk marah. Tetapi kemarahan kita itu harus diatur dan terukur. Kemarahan yang boleh kita ungkapkan adalah manakala Islam, manakala umat Islam kemudian dihina, manakala agama kita kemudian direndahkan. Kita boleh marah. Tetapi apabila itu hanyalah kejadian-kejadian yang sifatnya kejadian di masyarakat, yang itu ucapan ataupun mungkin sikap yang dianggap menyinggung, maka tidak perlu kita kemudian secara terbuka menghujat, mencaci, memaki, menghina dan merendahkan harkat martabat saudara-saudara kita yang satu agama. Nah, ini artinya boleh ketika kita marah, boleh kita kemudian emosi, tetapi marah dan emosinya kita ini harus pada tempatnya. Nggak pantas kita marah-marah, menghujat, mencaci, memaki, merendahkan dalam
satu konsep yang disebut dengan dakwah Islamiyah. Nah, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan menyadarkan kepada kita semua agar dakwah itu haruslah disampaikan secara baik dengan akhlak yang baik, disampaikan secara hikmah dan memenuhi mau'idhah hasanah. Dan kalau seandainya kita perlu berdebat dan berdiskusi, maka berdebatlah, berdiskusilah dengan cara-cara yang terbaik. Sampaikanlah hujah-hujah, sampaikanlah dalil-dalil yang memang dalil-dalil tersebut adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta ucapan-ucapan atau fatwa-fatwa alim ulama yang alamah. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.